Rukun bid'ah itu ada 3. Jadi satu perbuatan disebut bid'ah bila terpenuhi 3 prinsip ini, 3 unsur ini. Pertama, ihdath, perkara-perkara baru. Paham ya? Berdasarkan hadits Nabi, man ahdatha, siapa yang mengada-ada perkara baru, maka itu rukun yang pertama. Kalau rukun yang pertama ini, maka semua perkara baru, baik dalam urusan agama maupun di luar agama, masuk kategori ini. Paham ya? Akan tetapi rukun yang kedua telah membatasi kemutlakan hadis tadi, perkataan tadi. Yang kedua apa? Dalam urusan agama saja. Yaitu fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau memang ini bid'ah, handphone juga bid'ah. Jawab, hei Ustaz, ngerti bahasa Arab nggak sih? Paham? Karena Nabi telah membatasi ruang lingkup bid'ah dalam urusan agama saja. Paham? Maka kemudian yang ketiga, ya, rukun yang ketiga apa? Yang tidak ada dasarnya dari syariat. Ya, yaitu ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Ya, maka sesuatu disebut bid'ah apabila terpenuhi 3 unsur ini. Paham ya? Pertama, perkara baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga apa? Yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, jadi kalau misalnya antum ditanya orang, misalnya saya ditanya orang nih, antum ditanya, maulid bid'ah enggak sih? Ini terus terang aja, nggak usah basa-basi, yang sering diperdebatkan, bukan? Antum tinggal tanya, itu urusan agama atau dunia? Dia bilang urusan agama, itu satu rukun ya, bagi kita akidah. Yang kedua, ada dalilnya enggak? Enggak ada sih, berarti ada 2 rukun kan? Perkara baru atau lama? Baru ya bid'ah. Kita sudah menyimak video barusan dan penjelasan yang disampaikan oleh beliau itu sangat luar biasa, dan kami sepakat bahwa bid'ah itu tidak semua perkara baru dalam agama, tapi bid'ah ini memang harus memenuhi 3 rukun. Kita mengikuti konsep berpikir beliau. Beliau menjelaskan skema bid'ah itu melalui pilar-pilar. Jadi menurut beliau bid'ah itu harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama ada amrun muhdats, ada perkara baru yang dibuat-buat. Kemudian yang kedua fi amrina, bid'ah itu menyangkut urusan agama. Dan yang ketiga adalah ma laisa minhu, yaitu perkara baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari agama atau menyelisihi agama. Nah, saya sepakat dengan penjelasan yang semacam ini. Akan tetapi ketika dicontohkan pada Maulid Nabi, lalu beliau mengklaim bahwa Maulid Nabi itu tidak memiliki dalil, di sini saya tidak sepakat. Baik teman-teman, yang pertama saya akan menguatkan penjelasan hadis tadi, penjelasan hadis yang sudah dipaparkan oleh beliau. Ketika kita membaca hadis tersebut, maka kita akan menemukan satu kesimpulan bahwa yang mengisyaratkan adanya pembagian bid'ah itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i itu sekedar untuk menegaskan bahwa bid'ah ataupun perkara baru itu tidak semuanya tercela, akan tetapi yang tercela adalah perkara baru yang menyelisihi agama, perkara baru yang menyelisihi Al-Quran atau Sunnah atau athar ataupun ijma'. Jika ada inovasi baru dalam agama dan tidak menyelisihi dari salah satu 4 pondasi tadi, maka termasuk perkara baru yang tidak tercela atau istilahnya adalah bid'ah hasanah. Dari mana pemahaman bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan adanya pembagian bid'ah? Di sini pertama, saya akan membawa referensi dari kitab Shorihul Bayan karya Imam Al-Harori pada jilid 1 Shahifah 279. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'afhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ma laysa minhu annal muhdatsa innama yakunu raddan ay mardudan idza kana ala khilafis syariah. Jadi Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita melalui sabdanya, yaitu ma laysa minhu, bahwa perkara baru dalam agama yang tertolak jika menyelisihi syariat, idza kana ala khilafis syariah. Wa annal muhdats al muwafiq lisyariati laisa mardudan. Sedangkan jika ada perkara baru dalam agama atau ada inovasi-inovasi dalam agama tapi tidak menyelisihi syariat, maka tidak tertolak.
Jadi berarti pembagian-pembagian itu sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam kitab Itqanus Sunnah pada Shahifah 22 dikatakan, hadzal hadits, artinya hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, mukhassisun li hadithi kullu bid'atin dhalalah wa mubayyinun lil muradih minha. Jadi hadis tersebut mentaksis atau mengkhususkan keumuman hadis kullu bid'atin dhalalah serta menjelaskan kandungan hadis tersebut. Kama huwa wadihun. Idlau kanatil bid'atu dhalalatan bidun istithna'in laqala al hadithu man ahdatsa fi amrina huna fa huwa raddun. Karena seandainya semua bid'ah itu tercela tanpa ada pengecualian, tentu hadisnya tidak akan berbunyi ma laisa minhu, tapi hadis yang tepat berbunyi man ahdatsa fi amrina huna fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama maka tertolak. Nah, jika bunyi hadisnya seperti ini maka berarti general, tidak ada pembagian bid'ah. Tapi faktanya baginda Nabi bersabda, lakin lamma qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ketika beliau baginda Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan inovasi baru dalam urusan agama, sesuatu yang tidak ada dasarnya atau yang menyelisihi dengan agama maka tertolak. Afadah, ini memberikan satu pemahaman, annal muhdatsah nau'ani, bahwa perkara baru dalam agama itu ada dua tipe. Pertama, ma laisa minhu ad-dinu, tidak memiliki sandaran dari agama. Bi angkana mukhalifan li qawaidihi. Nah, terjemah ma laisa minhu itu sebenarnya seperti apa? Ini dikatakan ada kalanya perkara baru tersebut menyelisihi terhadap kaidah-kaidah agama. Wa dalailihi, dan menyelisihi terhadap dalil-dalil agama. Nah, ini yang tertolak dan ini yang disebut sebagai bid'ah dhalalah. Wa ma huwa minaddin, dan ada perkara baru tapi masih merupakan bagian daripada agama. Artinya memiliki dasar, memiliki sandaran dari agama. Bi an syahidalahu aslun, memiliki asal, memiliki sumber dari agama. Au ayyadahu dalilun, atau dikuatkan oleh dalil, fahuwa sahihun makbulun, maka ini adalah bid'ah yang benar, yang diterima, dan ini juga disebut dengan sunnah hasanah. Makanya kullu bid'atin dhalalah itu juga ditaksis oleh hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi sunnah hasanah itu adalah sinonim daripada bid'ah hasanah. Jadi sudah jelas bahwa pembagian bid'ah itu sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Umar semakin memperjelas dengan salah satu ucapannya, nikmatil bid'atu hadhihi. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh sahabat Umar ini adalah bid'ah secara lugawi. Akan tetapi kita harus sepakati bahwa yang disikapi oleh sahabat Umar itu adalah persoalan agama yang tidak ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang disikapi oleh sahabat Umar itu memiliki ataupun tidak menyelisihi terhadap kaidah-kaidah istinbat, tidak menyelisihi terhadap dalil, maka itu disebut sebagai bid'ah yang terbaik. Lalu kemudian diistimbat oleh Imam Asy-Syafi'i, lalu Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwa perkara baru itu ada dua. Yang pertama, ada perkara baru yang menyelisihi Al-Quran atau Sunnah atau Athar atau Ijma', maka ini yang tercela. Kemudian ada perkara baru yang merupakan satu kebaikan dan tidak menyelisihi masing-masing dari keempat hal tadi, maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela ataupun bid'ah hasanah. Jadi yang mengisyaratkan pembagian adanya bid'ah itu adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi memberikan qayyid ma laisa minhu. Lalu dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemudian semakin dipertegas kembali oleh imam yang lain, diantaranya adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam, yang menyatakan bahwa bid'ah itu akan masuk dalam klasifikasi 5 hukum Islam, yaitu bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruhah,
bid'ah mubah, dan bid'ah sunnah. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita membahas membahas contoh yang disampaikan oleh beliau. Tadi beliau mencontohkan bahwa Maulid Nabi itu sudah memenuhi kriteria 3 rukun bid'ah katanya. Pertama, Maulid Nabi itu adalah perkara baru, bukan perkara yang ada di zaman Nabi. Kemudian Maulid Nabi itu adalah persoalan agama. Karena memang Maulid Nabi itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki dasar dalam agama, seperti membaca Al-Quran, kemudian baca sholawat, ataupun sedekah, dan yang lain. Nah, beliau kemudian mengatakan, Maulid Nabi itu ada dalilnya ataukah tidak? Tidak ada, maka Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Nah, beliau ketika mengklaim bahwa Maulid Nabi ini tidak ada dalilnya, ini yang sangat fatal, teman-teman. Sehingga kami menangkap dalil versi Ustadz tadi itu harus dalil yang qot'iyud dalalah. Padahal dalil itu tidak semuanya qot'iyud dalalah. Al-Quran itu tidak semuanya qot'iyud dalalah. Hadis itu tidak semuanya qot'iyud dalalah. Tapi yang banyak justru dhonniyud dalalah. Dan dari dhonniyud dalalah ini kemudian melahirkan hukum-hukum fikih, melahirkan pembahasan-pembahasan fikih, dan ini juga yang melahirkan perselisihan di antara para ulama. Nah, sekarang saya akan membawa dalil terkait dengan memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Maulid Nabi itu sebenarnya adalah memperingati momentum bersejarah dalam agama Islam. Karena kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang bersejarah. Sebab dalam bulan tersebut ada peristiwa yang sangat spesial, ada momentum spesial, yaitu kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melakukan peringatan Maulid Nabi itu adalah mensyukuri momentum bersejarah di dalam agama Islam. Nah, memperingati momentum bersejarah ini bagaimana hukumnya? Boleh ataukah tidak? Ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab beliau, dan saya di sini mengutip kitab At-Tanbihatul Wajibat karya Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada Shahifah 25. Dikatakan, aslu amalil maulidi bid'atun lam tungkol an ahadin minas salafis soleh minal quruni thalathah. Bahwa asal peringatan maulid itu adalah bid'ah. Asal di sini bukan hukum, teman-teman ya. Jadi beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya menyatakan bahwa pokok dari peringatan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Ini belum membahas tentang hukumnya. Alasannya karena tidak dinukil dari salah seorang pun dari kurun salaf. Walakinnaha ma'adzalik qad istamalat ala mahasinah wa diddiha. Namun meskipun bid'ah, tapi Maulid Nabi itu ternyata bermuatan kebaikan-kebaikan, dan di satu sisi kadang bermuatan hal-hal yang terlarang. Faman taharra fi amaliha al-mahasinah wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan. Sehingga seseorang ketika memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia melakukannya dengan kebaikan-kebaikan, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, maka Maulid Nabi itu termasuk bid'ah hasanah. Wa illa, dan jika di dalamnya ada muatan-muatan keharaman, maka menjadi bid'ah yang tercela. Contoh misalkan muatan keharaman. Ada orang memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan isinya adalah mabuk-mabuan, isinya adalah orkesan, dangdutan. Nah, itu berarti peringatan Maulid Nabi yang bid'ah tercela. Tapi jika peringatan Maulid Nabi sebagaimana yang biasa kita lakukan, jadi membaca sholawat kepada baginda Nabi, kemudian membaca pujian-pujian untuk baginda Nabi, asyraqal badru alaina, atau fi hubbi sayyidina Muhammad, ataupun ya Rabbi sholli ala Muhammad, ataupun ya Rasulullah salamun alaik, dan seterusnya, maka ini adalah Maulid Nabi yang bid'ah hasanah. Wa qad dhahara li takhrijuha ala aslin thabitin wa huwa ma thabata fi shahihain. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mentakhrij
kebolehan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdasarkan hadits sahih. Min anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qadimal Madinata fawajadal Yahuda yasumuna yauma Asyura. Baginda Nabi datang ke kota Madinah dan menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Fasa'alahum, kemudian baginda Nabi bertanya kepada mereka, faqalu, lalu mereka menjawab, huwa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun wa najja Musa. Wahai Muhammad, bahwa hari ini adalah hari tenggelamnya Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan baginda Nabi Musa alaihi salam. Fanahnu nasumuhu syukron, dan kami berpuasa dalam rangka untuk mensyukuri hari besar ini, untuk mensyukuri hari bersejarah ini. Nah, setelah kemudian mendengarkan jawaban ini, lalu baginda Nabi menyatakan, fanahnu ataupun nahnu ahakku bi Musa minkum. Kalau demikian, maka saya ataupun kami ini lebih berhak untuk memperingati baginda Nabi Musa daripada kalian. Nah, ini teman-teman, jadi memperingati Maulid Nabi itu adalah memperingati hari besar, hari bersejarah di dalam agama Islam. Kalau misalkan kita ditanya, apakah baginda Nabi pernah memperingati hari bersejarah di dalam agama Islam? Pernah, yaitu baginda Nabi memperingati hari Asyura. Jadi baginda Nabi itu memperingati momentum bersejarah. Sama dengan kita mengikuti baginda Nabi juga memperingati momentum bersejarah, yaitu momentum kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita melakukan peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, ataupun memperingati Maulid Nabi di hari-hari apapun yang tujuannya dalam rangka untuk memperingati momentum bersejarah di dalam agama Islam. Jadi ini adalah dasarnya. Jadi kalau ditanya baginda Nabi memperingati momentum bersejarah, tidak memperingati. Lalu kita memperingati Maulid Nabi ini memperingati apa? Kita memperingati momentum bersejarah sebagaimana baginda Nabi juga memperingati momentum bersejarah. Ini berarti ada dalilnya, dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita memperingati Maulid Nabi itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin. Bisa diambil kesimpulan dari hadis tersebut adalah kebolehan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan Allah pada momen tertentu, baik itu berupa nikmat yang diberikan oleh Allah atau diselamatkan dari siksa atau diselamatkan dari bencana. Wa yu'adu dzalik fi nadhiri dzalikal yaumi min kulli sanatin, dan ini diperingati setiap tahun. Wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadati. Nah, karena ini adalah momentum tasyakur, kita mensyukuri kelahiran baginda Nabi, kita mensyukuri momentum bersejarah tersebut, maka syukur itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah. Kasujudi seperti sujud, wasyami berpuasa, wasodakoti dan sedekah, wattilawati ataupun membaca Al-Quran. Wa ayyu nikmatin a'dhamu minan nikmati bi buruzi hadan nabiyyir rahmah fi dzalikal yaum. Lalu nikmat apa lagi yang lebih besar daripada nikmat kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah teman-teman, ini adalah dalil memperingati momen bersejarah di dalam agama Islam, dan salah satu momentum paling bersejarah dalam agama Islam itu adalah kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan bid'ah tadi itu bagaimana? Ternyata Maulid Nabi itu kalau dikatakan perkara muhdats, oke, kita setuju. Jadi Maulid Nabi berdasarkan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah perkara muhdats karena tidak ada pada masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pada masa sahabat, dan juga tidak ada pada masa salaf.
Lalu yang kedua, Maulid Nabi ini bersinggungan dengan agama. Karena apa? Karena yang digunakan dalam Maulid Nabi ini adalah hal-hal yang bersifat agama, adalah kegiatan-kegiatan kebaikan, dan juga untuk memperingati tokoh besar dalam agama Islam ataupun tokoh besar di alam semesta ini. Kemudian yang ketiga, malaisa minhu. Ternyata Maulid Nabi ini memiliki dasar daripada hadis. Au ayyadahu dalilun. Seperti yang sudah kami bacakan tadi, Maulid Nabi ini dikuatkan oleh dalil. Oleh karena itu, karena dikuatkan oleh dalil, maka tidak masuk dalam kategori bid'ah yang tercela. Justru ini adalah bid'ah hasanah. Nah, itu teman-teman, mudah-mudahan memberikan satu inspirasi bagi siapapun dan memberikan pemahaman bagi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.